Qi Gui seperti anak orang lain. Putrinya sendiri benar-benar diabaikan dan tidak dipedulikan sama sekali, tapi mereka malah sangat antusias dengan putri kerabatnya. Qi Mingkun sendiri tidak habis pikir dengan orang tua mereka. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan, keputusan telah dibuat oleh Qi Changjing, apapun yang dia katakan tidak akan berguna. Setelah dia selesai berbicara, Qi Mingkun dengan hati-hati mengamati wajah Qi Gui dan dengan serius berkata, "Aku bukan bermaksud membuatmu sedih dengan memberitahumu tentang hal ini. Tapi kau juga mau pergi ke asosiasi perhiasan, aku khawatir kalian akan bertemu." Qi Gui bersandar di kaca mobil, tangannya menopang wajahnya, dan dia melirik Qi Mingkun dengan santai ketika Qi Gui mendengar kata-kata itu. Mata aprikotnya hitam pekat dan tidak ada banyak emosi di sana. Suaranya juga cukup tenang, "Terima kasih, aku mengerti." Qi Mingkun ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi melihat ekspresi Qi Gui yang seperti tidak peduli, dia tidak tahu harus berkata apa. Bibirnya terbuka, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Asosiasi perhiasan terletak di jalur dalam jalan lingkar ketiga di Beijing, di mana terdapat berbagai macam asosiasi budaya, termasuk administrasi kebudayaan negara. Begitu orang-orang melangkah ke area ini, mereka akan langsung terbungkus dalam suasana budaya yang kuat. Namun, orang biasa tidak memenuhi syarat untuk datang ke sini, sehingga seluruh jalan terasa sangat lengang. Qi Gui turun dari mobil dan Qi Mingkun masih khawatir, "Bagaimana kalau aku pergi denganmu?" Qi Gui menolaknya, "Tidak usah, aku harus mengkhawatirkan tentang emosimu nanti, jadi ini sedikit merepotkan." Qi Mingkun diam saja mendengar ucapan Qi Gui itu. Qi Mingkun pergi dengan penuh luka dalam hatinya. Qi Gui berjalan ke pintu asosiasi perhiasan dan sebelum dia masuk, nomor yang tidak dikenal menelponnya. Dia mengangkat telepon itu dan mendengar suara seorang pria parubaya yang terhormat dari sana. "Halo, apa ini benar Qi Gui? Aku Presiden Asosiasi Perhiasan China, Bao Jianfeng. Aku telah mendengar dari Presiden Feng, kapan kau ingin datang untuk mendaftar?" "Tidak apa-apa, katakan saja dulu, nanti aku akan membawamu untuk mendaftar secara langsung." Qi Gui awalnya hanya ingin menjalani proses dengan santai dan pergi setelah pendaftaran. Namun, tanpa diduga Feng Tang memberitahu Presiden Asosiasi yang ada di China. Qi Gui tidak ragu-ragu dan langsung berkata, "Kalau begitu maaf kalau aku akan merepotkanmu, aku sudah di pintu asosiasi." "Oke, tolong tunggu sebentar." Bao Jianfeng menutup telepon setelah dia selesai berbicara. Qi Gui menyimpan ponselnya dan menunggu di dinding depan pintu asosiasi. Pada saat yang bersamaan, sebuah mobil perlahan berhenti di pintu masuk asosiasi. Terlihat Qi Changjing, Zhao Yuexiu, dan Qi Yan keluar dari mobil. Dengan senyum ramah di wajahnya, Zhao Yuexiu membuka pintu mobil dan berkata dengan lembut, "Ruoxi, kita sudah sampai, ayo keluarlah dari mobil." Segera setelah itu, seorang gadis kecil yang sederhana namun lembut turun dari kursi samping pengemudi dengan sedikit takut. "Terima kasih, Tante." "Tidak usah bilang terima kasih, kau dan kami akan menjadi keluarga mulai sekarang." Zhao Yuexiu memeluk Qi Ruoxi dengan penuh kasih sayang. "Yan adalah kakakmu sekarang. Dia akan tinggal di Beijing di masa depan, kau bisa mencarinya kalau kau membutuhkan sesuatu." Qi Yan juga tersenyum di sampingnya. Keluarga itu berjalan ke asosiasi perhiasan dengan gembira. Setelah beberapa langkah, mereka melihat Qi Gui berdiri di samping. Wajah Qi Changjing tiba-tiba menjadi malu. Zhao Yuexiu dan Qi Yan juga tercengang. Segera, Zhao Yuexiu menarik ke belakang rambut di pelipisnya dan menyapa Qi Gui dengan hangat, "Apa kau di sini untuk mendaftar ujian pengantar asosiasi perhiasan? Ujian masuk asosiasi perhiasan di negara lain akan sedikit lebih lambat dari ujian masuk asosiasi perhiasan internasional, jadi sekarang asosiasi perhiasan China baru mulai pendaftaran." Zhao Yuexiu segera memikirkan hal ini ketika dia melihat Qi Gui yang berdiri sendirian di luar pintu. Qi Gui tidak repot-repot memperhatikan mereka. Dia hanya bersandar ke dinding, memasukkan tangannya ke saku, tidak berbicara, dan tidak melihat sekeliling. Zhao Yuexiu mau tidak mau mengerutkan kening. Qi Ruoxi melirik Qi Gui dengan rasa ingin tahu, menyadari bahwa suasananya tidak bagus, dia jadi tidak berani berbicara. Pada akhirnya, Qi Changjing yang berkata pada Qi Gui, "Qi Gui, adikmu kebetulan juga di sini untuk mendaftar. Kau tidak tahu, dia sangat dihargai oleh direktur asosiasi sekarang. Jangan sungkan, ikutlah dengan kami juga, direktur nanti akan membantumu mengantri untuk mendaftar." Petik 2. Satu kalimat, seolah-olah Qi Gui adalah anak orang lain. Ternyata semudah ini. Qi Gui menjawab ajakan itu seadanya, "Tidak perlu." Dengan sikap acuh tidak acuh dan terasa asing, dia memblokir semua kata yang belum diucapkan Qi Changjing. Qi Changjing tersenyum merendahkan, dia lalu masuk bersama dengan keluarganya. Setelah mereka jauh ke aula dan tidak bisa melihat Qi Gui lagi, Ruoxi bertanya dengan sedikit takut, "Tante, apa itu kakak?" Beberapa waktu lalu, cerita bahwa Zhao Yuexiu membawa kembali putri sulungnya juga menyebar di keluarganya. Hanya saja Qi Changjing tidak pernah mengadakan perjamuan serta secara resmi memperkenalkan Qi Gui kepada keluarga, jadi semua orang membicarakannya secara pribadi. Zhao Yuexiu mendengus dan tampak tidak senang, "Jangan pedulikan dia. Apa kau pikir dia memperlakukan kita seperti keluarga?" Qi Ruoxi mengerutkan bibirnya, tidak tahu harus berkata apa. Zhao Yuexiu juga sangat tidak senang.
Bahkan putri seorang kerabat tahu untuk hormat dan patuh padanya. Tapi bahkan Qigui tidak terlalu memperhatikan mereka sejak dia dibawa pulang, bagaimana dia bisa terlihat seperti anaknya. Zhao Yuexiu merasa malu untuk mengatakannya. Terlebih lagi, setelah melihat Qigui ingin mendaftar di asosiasi perhiasan, itu pasti karena dia tidak dapat berkembang dalam dunia kedokteran. Jadi, dia ingin berganti karir. Hampir seperti tidak ada habisnya. Zhao Yuexiu merasa kesal, meski hanya dengan memikirkannya saja. Oke, tidak usah dibicarakan lagi. Qi Changjing berjalan di depan, melihat direktur asosiasi perhiasan dari kejauhan dan berkata dengan suara pelan. Zhao Yuexiu, Qi Ruoxi dan Qi Yan juga melihatnya, mereka bertiga dengan cepat menyesuaikan ekspresi mereka dan dengan hormat menunggu direktur datang. Direktur asosiasi perhiasan adalah pria berpostur gemuk dan pendek dengan senyum ramah di wajahnya. Dia berjalan menuju beberapa orang dan berkata dengan suara rendah, ayo cepat mendaftar. Presiden akan membawa tamu terhormat untuk mendaftar hari ini, jadi jangan buang waktu mereka. Qi Changjing juga terkejut ketika mendengarnya dan dengan cepat berkata, oke. Setelah pendaftaran, direktur memiliki urusan lain dan segera pergi. Qi Changjing dan beberapa orang berjalan keluar. Zhao Yuexiu mengambil kartu keanggotaan Qi Ruoxi dan memperhatikannya beberapa kali. Dia senang dan tidak bisa menahan senyuman, di masa depan, orang-orang di keluarga kita bukan hanya ada di bidang medis, tetapi juga di industri perhiasan. Kedokteran dan perhiasan, dua industri besar di dunia. Keluarga Qi menempati keduanya. Meskipun Qi Yan dan Qi Ruoxi masih level awal dan baru masuk saja, mereka sudah cukup untuk melampaui 90% dari keluarga mereka. Ini juga alasan mengapa Zhao Yuexiu dan Qi Changjing bersikeras untuk memenangkan hak asuh Qi Ruoxi. Ketika keluarga Qi Changjing berjalan keluar dari asosiasi perhiasan, mereka kebetulan bertemu Qi Gui yang berjalan masuk. Zhao Yuexiu, Qi Yan, dan Qi Ruoxi menutup mata, dan berjalan keluar tanpa melihat Qi Gui. Qi Changjing melirik Qi Gui dengan ragu-ragu, melihat bahwa dia acuh tidak acuh dan tidak berniat berbicara dengan mereka, jadi dia menyerah. Tidak ada yang melihatnya, tidak jauh di belakang mereka, tepat saat Qi Gui masuk, Bao Jianfeng ketua asosiasi perhiasan China, keluar dari lift. Dia mengikuti asistennya, berjalan ke arah Qi Gui dan mengucapkan beberapa patah kata dengan hormat. Setelah Qi Gui mengangguk, dia membawanya ke lift. Kantor pendaftaran ada di lantai 3. Qi Ruoxi dapat bergabung dengan asosiasi perhiasan pada usia 16 tahun dan sudah menjadi legenda yang cukup untuk membuat sensasi di industri perhiasan China. Staf di pendaftaran masih mendiskusikan gadis berbakat ini. Presiden masuk bersama Qi Gui dan seluruh kantor pendaftaran terdiam sejenak. Staf di kantor pendaftaran diberitahu bahwa hari ini Presiden akan membawa orang besar yang telah lulus ujian masuk asosiasi perhiasan internasional untuk mendaftar. Semua orang mengira itu adalah seorang desainer yang berusia setidaknya 30 tahun ke atas. Mereka tidak menyangka, ternyata semudah ini. Sepertinya dia baru berusia 20-an. Terlalu banyak acara. Dibandingkan dengan apa yang ada di depannya, Qi Ruoxi barusan bukanlah apa-apa. Bagaimanapun, perbedaan antara Asosiasi Perhiasan China dan Asosiasi Perhiasan Internasional benar-benar berbeda dalam hal kandungan emas dan penilaian yang ketat. Dengan perbedaan ini, perbedaan usia beberapa tahun mereka dapat benar-benar diabaikan sepenuhnya. Semua orang dengan cepat menyelesaikan pendaftaran untuk Qi Gui. Kartu keanggotaannya adalah kartu emas yang dibuat khusus oleh asosiasi, yang sama sekali berbeda dari kartu keanggotaan biasa. Kartu itu disiapkan secara khusus oleh asosiasi untuk anggota Asosiasi Perhiasan Internasional. Hanya karena perkembangan industri perhiasan China sedikit tertinggal, jadi hanya ada beberapa kartu emas yang telah dikeluarkan selama bertahun-tahun. Akhirnya mereka mengeluarkan satu lagi hari ini. Ketika Presiden Bao Jianfeng menyerahkan kartu itu kepada Qi Gui, hatinya sangat emosional. Qi Gui mengambilnya dengan kedua tangan dan dengan tulus berterima kasih, terima kasih. Dia menyimpan kartu emas itu dan berkata, kalau tidak ada lagi, aku akan pergi dulu. Aku akan mengantarmu. Bao Jianfeng dan Qi Gui berjalan berdampingan dari meja pendaftaran. Sampai mereka pergi, mata para staf di kantor pendaftaran mau tidak mau mengikuti punggung Qi Gui yang perlahan menjauh. Di dalam lift, Bao Jianfeng sepertinya mengingat sesuatu dan berkata kepada Qi Gui, dalam sebulan lagi, Asosiasi Perhiasan Internasional akan mengadakan pameran desain perhiasan tahunan. Apa kau mau berperan sebagai desainer dari China? Pada tahun-tahun sebelumnya, Asosiasi China berpartisipasi dalam pameran semacam ini, hanya untuk formalitas saja. Tapi dengan bergabungnya Qi Gui tahun ini, kepercayaan diri Bao Jianfeng telah meningkat pesat. Qi Gui terdiam sejenak. Inilah kenapa dia enggan bergabung dengan asosiasi perhiasan. Ada terlalu banyak acara. Dia berpikir sejenak, jika saat itu tiba dan aku tidak ada urusan, ya bisa saja. Tidak masalah. Bao Jianfeng juga tahu identitas Qi Gui, jadi dia tidak memaksanya. Dia mengantar Qi Gui keluar dari gerbang. Mobil yang datang untuk menjemput Qi Gui telah berhenti di depan gerbang. Mobil Hongqi limousin hitam yang bersahaja. Qi Gui mengucapkan selamat tinggal kepada presiden dan masuk ke mobil, lalu menerima pesan dari Lu Yu, Kak Qi, kau di mana? Ayo kita keluar dan bersantai bersama.
Qi Gui tidak ada urusan di sore hari, jadi dia bertanya balik, mau kemana? Lu Yu membalas pesan itu, menonton pertandingan. Aku telah bermain setiap hari belakangan ini dan semangatku hampir hancur. Ayo kita pergi dan menonton pertandingan kecil untuk bersantai. Jika bukan karena pembalap profesional tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam balapan kecil begini, dia sebenarnya ingin menyeret Yaheng untuk bersenang-senang di arena kecil bersama-sama. Tentu saja, itu pasti akan sangat menyenangkan. Qi Gui tentu saja tahu apa yang Lu Yu pikirkan dan membalas, adikku tadi bilang ada pertandingan kecil sore nanti di Beijing. Tunggu sebentar, aku akan bertanya di mana itu, nanti kita akan langsung berkumpul di sana. Lu Yu membalas singkat, oke. Setelah mengobrol dengan Lu Yu, Qi Gui langsung menelepon Qi Mingkun, di mana tempat pertandingan yang kau sebutkan tadi. Qi Mingkun sepertinya baru saja turun dari mobil dan Qi Gui masih bisa mendengar suara pintu yang ditutup. Dia berkata, Kak, apa kau mau pergi ke sana? Kalau begitu tunggu, aku akan mengantarmu. Qi Gui menjawab, temanku juga mau pergi. Qi Mingkun langsung memikirkan Lu Yu dan Yaheng, dua bos tingkat dewa dan dia langsung menurut, aku akan mengirimkan alamatnya. Setelah menutup telepon, dia berjalan ke villa kecil tempat keluarga Qi tinggal sementara di Beijing. Jika dipikir-pikir, ketika kedua pria besar itu pergi ke sana, kompetisi yang dipimpin oleh merek domestik Qiun, mungkin tidak akan jadi kecil lagi. Keluarga Qi tidak membeli rumah di Beijing, jadi mereka untuk sementara tinggal di villa 2 lantai milik keluarga Su yang menganggur. Qi Mingkun kembali untuk mengambil sesuatu. Begitu dia memasuki pintu, dia mendengar suara Zhao Yuexiu yang tidak senang dan dingin bertanya, kenapa kau pergi ke Qi Gui kalau kau tidak menemani Ruoxi hari ini? CHAPTER 489. Qi Mingkun menjawab pertanyaan sarkasme dari Zhao Yuexiu, Ruoxi kan sudah kalian temani, kakak baru saja kembali dari luar negeri, bukankah sudah seharusnya aku menemuinya? Tentu saja seharusnya memang begitu. Jika ini Qian, Zhao Yuexiu pasti akan meninggalkan Qi Ruoxi dan pergi ke sana secara pribadi, tapi Qi Gui. Peramal berkata bahwa Qi Gui akan membawa perubahan besar pada keluarga Qi. Jadi, begitu Qi Gui lahir, Zhao Yuexiu melemparkannya ke pedesaan bahkan tanpa melihat Qi Gui. Butuh lebih dari 20 tahun untuk membuangnya. Baru setelah kematian nenek Qi Gui, dia terpaksa membawa Qi Gui kembali karena kata-kata terakhir orang tua itu. Zhao Yuexiu sama sekali tidak memiliki perasaan terhadap Qi Gui. Kalau Qi Gui dapat berperilaku baik seperti Qi Yan atau Qi Ruoxi, dia tentu saja tidak akan keberatan untuk membangun kembali hubungannya dengan Qi Gui. Tapi sekarang Qi Gui seperti ini, Zhao Yuexiu merasa malu hanya dengan memikirkannya. Dia takut orang lain akan tahu tentang hubungan antara Qi Gui dan keluarga Qi, jadi kenapa juga mereka mau menemuinya. Mingkun, Mama mengatakan ini juga untuk kebaikanmu sendiri. Ucap Zhao Yuexiu. Terlihat Qi Yan membawa beberapa cangkir teh dari dapur dan berkata dengan lembut, kau sudah berusia 20 tahun dan kau akan masuk di masyarakat setelah lulus dari perguruan tinggi. Sosialisasi yang efektif akan membantu dalam pengembangan karirmu. Jadi itu berarti hubungan dengan Qi Gui tidak ada artinya. Qi Mingkun tahu bahwa keluarganya memiliki banyak prasangka terhadap Qi Gui, namun dia tidak menyangka bahwa hal itu telah mencapai titik di mana mereka bahkan tidak mau repot-repot membaca kebenarannya. Bukan begitu, Ma, adik, bisakah kalian sedikit percaya pada kakak? Dia benar-benar jauh lebih baik daripada yang kalian pikirkan. Qi Mingkun berkata lagi, jangan bicarakan hal lain dulu, dia sudah masuk ke tim nasional China, bukannya ini sebuah perkembangan di industri balap. Apa tidak bagus? Zhao Yuexiu mendengus dengan jijik, dia perempuan, apa bagusnya mobil balap? Belum lagi dia hanya ada di tim China yang ada di peringkat bawah dunia, bahkan jika itu sangat bagus, apa gunanya? Lihat tuan muda kaya mana yang dengan kondisi yang baik akan menikahi wanita seperti ini. Kalau kakak benar-benar berkembang dengan baik di dunia balap, kenapa dia datang ke asosiasi perhiasan untuk mendaftar ujian masuk? Qi Yan menurunkan alisnya dan berkata dengan lembut, Kak, aku tidak tahu bagaimana Kak Qi Gui bercerita padamu, tapi kalau seseorang benar-benar berkembang dengan baik di industri tertentu, dia tidak akan mengubah karir dengan mudah. Qi Mingkun tidak yakin dan berkata, mungkin saja dia sekuat itu sampai dia ahli dalam banyak hal. Ketika dia mengatakan ini, Qi Yan langsung tertawa, kalau Kak Qi Gui benar-benar kuat sampai ke tingkat itu, kenapa dia bahkan tidak kuliah dan tinggal di desa sampai usia 20 tahun? Sejauh yang aku tahu, orang-orang yang benar-benar hebat akan datang ke kota untuk menggali dirinya lebih awal. Qi Mingkun tiba-tiba terdiam. Pikirannya tidak begitu teliti dan dia tidak ingin terlalu banyak berpikir. Dia hanya tahu siapa yang dia suka. Setelah bersama Qi Gui begitu lama, meskipun dia kadang-kadang memiliki keraguan, dia dengan cepat melupakannya. Sehingga sekarang, dia samar-samar merasa bahwa apa yang dikatakan Qi Yan salah, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan untuk membantah. Qi Mingkun menahan diri untuk waktu yang lama dan hanya bisa meninggalkan satu kalimat, terserah apapun yang kalian pikirkan. Jangan sampai menyesal di masa depan. Dia langsung bergegas ke atas untuk mengambil barang-barang. Kakakmu benar-benar membuatku kesal. Zhao Yuexiu menepuk dadanya dengan marah, aku tidak tahu bagaimana gadis liar itu menyihirnya, sampai dia jadi gila begitu. Dia yang akan menyesal di masa depan.
Mata Qian berkilat dan dia dengan lembut menuangkan secangkir teh untuk Zhao Yuexiu. Acara yang diadakan oleh Ciyun ada di sebuah klub balap besar di Beijing, tempat duduk penonton saja bisa menampung 10.000 orang. Tempat ini adalah pilihan pertama untuk acara besar dan kecil di Beijing. Ketika Qigui datang, hanya ada 200 atau 300 orang yang hadir dan banyak dari mereka adalah anggota keluarga atau penggemar para pembalap. Dia berdiri di pintu dan menunggu sebentar, ketika dia melihat mobil Lu Yu melaju. Bukan seperti datang untuk menonton pertandingan, tapi mau mencuri mobil. Lu Yu sangat rendah hati, dia mengganti mobilnya menjadi mobil hitam dan tidak menarik perhatian sama sekali. Dia dan Yaheng juga melakukan penyamaran, keduanya mengenakan topi baseball dengan moncong rendah, yang hanya memperlihatkan mulut dan dagu. Meski begitu, tinggi Yaheng yang luar biasa dan aura Lu Yu yang unik, masih membuat keduanya menarik perhatian banyak orang di sebelah mereka, saat mereka turun dari mobil. Lu Yu mengunci mobil, berlari bersama Yaheng menuju ke arah Qigui dan mendesak dengan suara rendah, "Kak Qi, ayo cepat jangan biarkan orang mengenali kita." Qigui terheran-heran melihatnya. Mereka bertiga memasuki arena. Untuk mencari aman, mereka juga memilih posisi yang sangat pojok dan tidak mencolok. Qigui tiba-tiba mendapat ilusi bahwa mereka seperti tidak sedang menonton pertandingan mobil, tapi mau mencuri mobil. Setelah mereka bertiga duduk, Yaheng bertanya, "Nona Qi, yang mana tim adikmu?" Mendengar kata-katanya, Qigui melihat sekeliling lapangan. Dia memiliki penglihatan yang baik dan dapat melihat secara kasar bahkan dari kejauhan. Setelah beberapa saat, Qigui menunjuk ke sebuah tim kecil tepat di seberang auditorium, itu dia, tim yang terkecil. Yaheng mengikutinya sambil menunjuk dan melihat ke arah tim-tim balap di sana. Yaheng terdiam, memang itu tim terkecil di arena. Meskipun pertandingan ini sendiri adalah pertandingan kecil yang tidak terlalu populer, sebagian besar peserta hanya penikmat hobi saja. Tapi tim Qi Mingkun sedikit terlalu kecil. Hanya ada 3 atau 4 pembalap dan ada kurang dari 10 orang di tim pemeliharaan dan tim teknisi. Apakah ada cukup waktu untuk penggantian dan pemeriksaan ban? Yaheng, seorang pembalap jenius yang lahir untuk arena, telah masuk ke klub internasional nomor 1 sejak debutnya. Dia tidak pernah merasakan penderitaan tim kecil. Lu Yu juga merupakan manusia favorit surga, tetapi dia pernah berlatih di jalan gunung bersama Qigui dan dia masih tahu sedikit tentang itu. Melihat ekspresi bingung Yaheng, dia berinisiatif untuk menjelaskan, tim lain juga memiliki asisten konfigurasi segitu saja, jadi tidak akan terlalu memakan banyak waktu. Implikasi dari kalimat itu adalah bahwa setiap orang lambat sampai pada suatu titik, jadi tentu saja tidak ada penundaan. Yaheng segera mengerti. Pertandingan ini kecil, tetapi masih ada wartawan lapangan dan beberapa pembawa acara online yang datang untuk siaran langsung dan wawancara. Seorang reporter kebetulan melewati Yaheng dan yang lainnya di depan deretan kursi. Mendengar Lu Yu berbicara bahasa Ye sepanjang waktu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihatnya lagi. Pada pemandangan ini, reporter tiba-tiba tidak bisa berjalan. Dia berdiri di sana dengan kaget, menatap Lu Yu sebentar dan akhirnya mengumpulkan keberaniannya. Dia melangkah maju untuk bertanya, "Permisi, apa Anda dari tim Lu?" Lu Yu. Lu Yu adalah kapten tim World, jadi banyak penggemar dan reporter suka memanggilnya tim Lu. Ketika Lu Yu mendengar kata-kata reporter itu, dia tanpa sadar melihat ke atas. Yaheng sedang berbicara dengan Lu Yu, melihat Lu Yu mengangkat kepalanya dia juga melihat ke atas. Setelah melihat wajah Yaheng dengan jelas, wartawan itu yang tadinya bertanya-tanya langsung terkejut setengah mati. Dia hanya bersemangat pada awalnya, tetapi kini berubah menjadi kegembiraan dalam sekejap. "Dewa Agung Yaheng." Dia gemetar lama sebelum akhirnya mengeluarkan kalimat, "Kenapa kau di sini?" "Oh tidak, senang sekali kau ada di sini." Sebenarnya, tidak hanya ada satu pertandingan hari ini, ada 2 pertandingan lain yang lebih besar. Hanya saja dia baru saja bergabung dengan pekerjaan itu. 2 pertandingan lain di mana dia bisa mewawancarai pembalap terkenal semuanya sudah diambil oleh reporter lama. Dia hanya ditugaskan untuk pertandingan kecil ini. Awalnya, dia berpikir bahwa dia hanya bisa menjalani proses sesuai prosedur dan kemudian kembali tanpa hasil. Dia tidak menyangka Tuhan akan menjatuhkan paket hadiah sebesar itu. Setelah wartawan itu bersemangat tentang pertemuannya itu, dia dengan cepat menyesuaikan ekspresinya dan bertanya dengan hormat, "Bisakah saya mewawancarai kalian sebentar?" Pasti akan ada lebih banyak orang yang menemukan Yaheng Sang Dewa Agung, namun dia pasti yang pertama menerbitkan berita ini. Selanjutnya 491 itu legenda balap kita.